murni itu contohnya di situ dicontohkan petani lokal. Jumlah petani di Indonesia itu sangat banyak. Dan kalau mau jadi petani, asalkan punya tanah dan bisa cuma sangu ilmu cocok tanam itu sudah bisa. Dalam arti saya rasa semua orang bisa menjadi petani gitu kan. Kemudian kesamaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersaing itu cenderung untuk identik. Ntar ada pertanyaan. Negara mana saja yang menganut sistem perekonomian tersebut? Untuk negara mana saja yang menganut sistem perekonomian tersebut itu ada di modul. Jadi bisa dibaca contohnya negaranya mana-mana saja. Tuh. Kemudian tidak bisa suatu negara menerapkan langsung 3. Kalau pertanyaannya adalah apakah dalam satu negara bisa menerapkan 3 sistem secara bersamaan, tentu jawabannya tidak. Tapi mungkin kalau 2 bersamaan, menerapkan 2 sistem secara bersamaan, ya bisa. Kan campuran itu menganut 2, terpimpin dan pasar itu adalah kombinasinya, maka jadi sistem ekonomi campuran yang dianut oleh Indonesia. Nah, itu. Jadi kalau menerapkan tiga-tiganya secara langsung dan bersamaan tentu tidak bisa. Tapi kalau gabungan dari terpimpin dan pasar, itu yang dimaksud dengan campuran. Ada negara yang menerapkannya, ya Indonesia itu gitu. Oke, jadi kalau mau tahu contoh-contohnya secara jelas ada di modul lengkap semuanya. Di situ disebutkan ada banyak negara tuh. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk kompetisi murni ini level harganya tidak ada. Kemudian untuk kompetisi monopolistik itu bisa dibilang mungkin tidak semenjamur jumlah perusahaan yang ada di kompetisi monopolistik tidak semenjamur kompetisi murni. Bisa dibilang banyak tapi lebih sedikit dibandingkan dengan kompetisi murni. Dan kemudahan masuk ke dalam industri cenderung untuk agak mudah. Dan barang-barangnya itu bisa dibilang mirip. Kalau tadi petani, barang yang dihasilkan beras, semua petani menghasilkan beras, kan sama. Kalau toko alat tulis mungkin beda-beda. Toko alat tulis satu menjual pulpen sama buku, tapi ada alat tulis lain yang juga menjual kertas lipat atau alat gambar. Nah, kan barang yang dijual belum tentu sama gitu. Tapi memang sebagian besar sama. Ya mungkin bedanya dikit-dikit gitu, tapi ada perbedaannya, berbeda dengan petani yang mungkin yang dihasilkan sama-sama beras gitu. Ya sama, kompetisi murni sama dengan kompetisi sempurna. Kemudian ada yang disebut sebagai oligopoli, contohnya industri baja. Nggak semua orang bisa membuat perusahaan baja, hanya perusahaan yang kuat modal untuk bisa memiliki perusahaan baja. Jadi di situ bisa dibilang bahwa untuk memasuki oligopoli cenderung sulit. Tapi karena sulit ini bukan berarti hanya ada 1, 2, 3 saja, tapi ada beberapa yang menekuni usaha ini. Bisa barang yang dijual bisa dibilang serupa dan bisa juga berbeda. Kan baja itu fokusnya ada yang beda-beda ya. Ada mungkin baja pesawat misal, atau mungkin baja mobil. Intinya semuanya baja, tapi mereka mungkin fokusnya berbeda gitu. Kemudian untuk monopoli itu biasanya dalam satu negara hanya ada satu. Namanya juga monopoli, jadi cuma ada satu. Contohnya kayak tadi, kalau di Indonesia itu air itu diatur oleh PDAM, listrik itu diatur oleh PLN gitu. Nah, jelas jumlah kompetitornya nggak ada karena hanya ada satu gitu. Dan kalau monopoli itu selalu diatur oleh pemerintah. Kalau monopolinya tidak diatur oleh pemerintah itu disebut sebagai pelanggaran. Dan kalau di Islam sendiri sebenarnya kan monopoli juga tidak boleh. Itu masuknya ke dalam dulmun ya kalau nggak salah gitu. Dan untuk kesamaan barangnya, karena memang dia adalah satu-satunya, tentu tidak ada yang menyamai dia gitu. Dan dia yang sangat, karena dia satu-satunya, tentu harga dia juga yang memegang kuasa gitu. Ini adalah macam-macam pasar kalau dilihat dari tingkat persaingannya. Jadi dibagi menjadi 4. Kalau tadi sistem ekonomi itu dibagi menjadi 3, ekonomi terpimpin, ekonomi pasar, dan ekonomi campuran. Kalau misalkan tingkat persaingan dalam pasar itu dibaginya menjadi 4.
kompetisi murni atau kompetisi sempurna, kompetisi monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mengevaluasi sistem ekonomi gitu. Jadi, terkadang suatu negara mungkin menganut sistem ekonomi terpimpin misal pada awalnya. Tapi bisa saja mereka kemudian mengganti sistem ekonominya kalau memang dirasa setelah dievaluasi kok malah tidak menunjukkan hasil yang baik. Jadi ada kemungkinannya untuk mengganti sistem ekonominya seperti itu. Ada yang tanya kalau sebuah rumah sakit atau puskesmas itu termasuk monopoli. Itu bukan termasuk ke monopoli karena ciri utama dari monopoli adalah diatur oleh pemerintah. Sedangkan rumah sakit itu kan ada yang dipegang oleh swasta. Kemudian puskesmas mungkin ada tandingannya klinik. Jadi kan itu tidak bisa disebut sebagai monopoli. Yang contoh yang paling tepat tadi itu kayak misalkan PLN atau PDAM itu karena mereka hanya satu-satunya yang mengelola di Indonesia dan dipegang oleh pemerintah, maka itu disebut sebagai monopoli. Mungkin kalau rumah sakit, puskesmas, baik itu rumah sakit swasta, rumah sakit umum, klinik, itu akan jatuhnya ke oligopoli. Tidak semua orang atau tidak sembarang orang bisa mendirikan rumah sakit. Tapi bukan berarti hanya ada satu rumah sakit, ada beberapa. Tuh, jadi dilihat cirinya, kompetitornya berapa. Kemudian untuk mendirikan usaha itu sulit atau tidak. Kalau sangat mudah berarti masuk kompetisi murni. Kalau sangat sulit karena itu dipegang oleh pemerintah akan masuk monopoli. Tinggal dilihat aja di tabel itu dicocokkan. Oke, saya lanjutkan. Ya ini tadi ya, kenapa kita ganti? Karena setelah melakukan evaluasi dilihat bahwa kinerja dari sistem ekonomi yang kita terapkan itu kok buruk, maka ada kemungkinan untuk diganti sistem ekonominya. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Ada dua pokok enggak. Kalau ternyata justru menyebabkan inflasi, kemudian timbul resesi dan depresi, inflasi itu harga-harga bahan pokok itu naik, melonjak nggak karuan. Harga-harga cenderung tambah tidak stabil. Ekonomi negara kalau buruk itu disebut sebagai resesi. Kalau lebih buruk lagi dari resesi itu dimaksud dengan depresi. Nah, jadi tingkatannya dari inflasi, resesi, dan depresi. Iya, monopoli harus diatur oleh pemerintah. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita bisa melihat kalau stabil dalam arti tidak terjadi inflasi, resesi, dan depresi, sistem ekonomi yang kita terapkan saat ini bisa dilanjutkan. Tapi kalau muncul inflasi, resesi, depresi, mungkin ada baiknya kita untuk mengevaluasi, yakin mau pakai sistem ekonomi ini lagi gitu. Kemudian full employment itu maksudnya kalau sistem ekonomi itu memang cocok diterapkan di negara kita, seharusnya angka pengangguran itu sangat kecil. Tetapi kalau angka pengangguran semakin besar, berarti mungkin sistem ekonominya kurang cocok diterapkan. Kemudian pertumbuhan, apakah negara kita bertumbuh? Apakah produk-produk yang dihasilkan di negara kita bertumbuh? Nah, itu juga sebagai tolak ukur atau evaluasinya dari sistem ekonomi yang kita gunakan. Itu tiga gandengan lah itu istilahnya. Satu evaluasian yang bisa kita lakukan. Evaluasian yang lain kelompoknya itu terdiri dari produk nasional bruto, produktivitas, neraca perdagangan, dan utang nasional. Yang pertama produk nasional bruto itu perhitungan matematis ekonomi ya. Jadi seberapa sih produk yang nilai produk yang kita hasilkan di negara kita gitu. Kemudian produktif nggak negara kita, ada pertumbuhannya nggak negara kita. Kemudian neraca perdagangannya naik nggak? Kalau neraca perdagangan naik berarti aktivitas impor itu lebih kecil dan aktivitas ekspor itu sangat besar. Itu yang disebut sebagai neraca perdagangannya membaik gitu. Jadi kita harus melihat apakah ada perubahan di situ gitu. Kemudian terkait dengan hutang nasional lah,